Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami Santo Yohanes Pemandi, seorang nabi yang Kau utus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Penebus dan Penyelamat. Dia mewartakan siapakah Kristus itu kepada umat Israel. Dia membaptis Yesus. Bantu kami ya Bapa, supaya kami ikut serta di dalam karya penyelamatan Putra-Mu dengan mewartakan Kristus kemanapun kami berada, dengan penuh keberanian seperti Santo Yohanes Pemandi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bagi kita orang Katolik, Santo Yohanes adalah nabi terakhir yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan setelah Yesus, tidak ada nabi-nabi lain selain para rasul dan tokoh-tokoh selanjutnya. Santo Yohanes Yohanes Pemandi mempunyai peranan yang cukup unik. Gereja merayakan hari kelahirannya, tapi juga gereja merayakan hari kematiannya. Kelahirannya seperti halnya pengalaman dari Bunda Maria. Dia lahir dari orang tua yang sudah tua renta. Dan disinilah intervensi Allah. Sekali lagi seperti Allah intervensi dalam diri Maria. Dan kemudian kita tahu dia tinggal di padang gurun selama kurang lebih 30 tahunan lah. Ya sekitar itulah kurang lebih, ketika dia tentu saja tidak langsung ketika lahir berada di padang gurun, tentu saja tapi waktu yang cukup lama di padang gurun, dan saya kira untuk menemukan kehendak Allah dalam hidupnya. Dia mendengarkan dorongan Roh Kudus dalam dirinya dan tinggal di padang gurun dengan makan madu hutan dan makanan hutan lainnya. Dan pada waktunya dia tampil kurang lebih menjelang saat di mana Yesus juga tampil bersamaan dengan mewartakan pertobatan. Dan dia juga yang kemudian membaptis Yesus. Ketika orang diminta untuk bertobat, mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangan domba Allah yang telah dinyatakan dalam para nabi semua. Saudara, di manakah sebetulnya kita mau belajar dari orang kudus yang cukup unik ini, ya, dengan hidupnya yang keras di padang gurun, ya. Apa yang kira-kira dapat kita renungkan, terutama juga pada saat pandemi ini? Saya menduga adalah unsur penting yang diwartakan oleh Nabi Yohanes Pemandi ini adalah pertobatan. Dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa akan diutus seorang yang menyerupai Elia, yang nampak nanti kemudian dalam diri Yohanes Pembaptis. Elia melakukan apa? Elia melakukan mengkritik raja dan ratu yang telah bengkok hatinya dengan menyembah Baal, dewa-dewa palsu, dewa-dewa kemakmuran bangsa Yahudi. Dan raja, dia mengkritik raja. Nah, yang sama dilakukan oleh Yohanes ketika dia mengkritik raja karena sudah berselingkuh dan karena sudah mengambil istri saudaranya. Seorang raja adalah seorang panutan, seorang yang harus memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, maka konsekuensinya adalah nyawanya, hidupnya. Elia juga dikejar-kejar oleh istri Raja Yezebel yang membawa raja untuk mengabdi kepada Baal, di mana kemudian Elia dengan berani, tapi kemudian pada waktunya dia juga takut, gentar karena nyawanya akan diancam. Sedangkan Yohanes Pemandi kemudian karena mengkritik raja, maka dia ditangkap, dimasukkan penjara, dan kemudian juga yang sama atas permintaan istri raja, maka kepala Yohanes dipenggal. Ada kemiripan. Nah,
Jadi unsur penting di dalam yang mau kita renungkan adalah pertobatan. Yohanes mengatakan bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Dan ini suatu yang unsur esensial di dalam penghayatan iman kita. Mungkin kita tidak terlalu agak menggubris dalam tanda petik. Ya, kita tahu bahwa pertobatan itu penting. Tetapi apakah itu unsur esensial di dalam penghayatan iman dan kehidupan rohani dan hidup doa kita? Itu sangat penting, dan Yesus mengatakan juga ketika mulai mewartakan kabar gembira, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita bertobat? Ya, sekarang kalau mau dikatakan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mungkin inilah zaman ini, saat ini, pandemi ini yang sudah berlangsung setahun lebih, dan bahkan mungkin lebih daripada itu, berapa nyawa, berapa jiwa yang telah dibunuh dalam tanda petik oleh COVID, oleh virus, dan sekarang sudah semakin menggila. Daya matinya, daya kebinasaannya cukup ketat, cukup keras, ya. Nah, tidak lain, dan itu bisa kena kepada kita semua. Kita tidak tahu, seperti Yesus mengatakan, seperti pencuri datang pada waktu malam, dan kita tidak tahu. Meskipun kita prokes, protokol kesehatan, meskipun kita sudah vaksin 2 kali, ternyata tidak mempan juga. Bahkan anak-anak sekarang sudah mulai. Jadi dengan kata lain, kita dipanggil untuk waspada, untuk alert, untuk hati-hati, tetapi juga unsur penting di sini adalah pertobatan. Sekali lagi, pertobatan merupakan unsur fundamental di dalam hidup iman kita. Kenapa? Karena disinilah pertobatan kita diminta untuk mengikuti kehendak Allah, untuk taat kepada kehendak Allah, untuk setia kepada kehendak Allah. Dan itu dilakukan oleh Yohanes Pembandi. Dia taat kepada kehendak Allah, bahkan dia digiring ke padang gurun untuk mencari dan merenungkan kehendak Tuhan dalam dirinya. Dan dia yakin sungguh-sungguh panggilan hidupnya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Bahkan meskipun dia sedikit kemudian pada waktu dia di penjara ada sedikit keraguan, dia minta kepada para pengikutnya, para muridnya untuk bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh Mesias? Dan Yesus mengatakan, kau lihat sendiri, ya, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Dan Yesus tidak mengatakan dengan jelas, tapi lihatlah, matamu lihat sendiri apa yang terjadi. Jadi di sini kita lihat bagaimana Yohanes Pembandi itu mencari dan menemukan Kristus dalam hidupnya, ya, menemukan kehendak Allah dalam dirinya, meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh yang diutus oleh Allah, dan itu membutuhkan suatu proses yang panjang. Nah, bukan hanya mengetahui, tetapi membiarkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada kita, dan itulah pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah bahwa kita dengan usaha kita sendiri, tentu saja dengan usaha kita, dengan perjuangan kita, dengan melihat dosa-dosa kita, melihat keterbatasan kita, melihat realitas di sekitar kita, di masyarakat kita, yang bisa saja COVID itu datang kepada kita kapanpun juga. Maka tidak ada cara lain, kesempatan lain kecuali bertobat. Ya, jadi itu dari diri kita sendiri bahwa kita berdosa. Coba lihat keluarga kita sudah berusaha baik-baik, sungguh-sungguh semua, tetapi bisa saja anak kita, anggota keluarga kita yang terdekat, entah suami, entah istri, entah anak, entah keponakan, entah siapa saja, entah oma, opa, ya, kita lihat ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan, dan itu semua tidak bisa kita menyalahkan siapapun, tidak bisa kita menyalahkan alam semesta, tidak bisa menyalahkan siapa, adalah pertobatan. Nah, itulah kunci dorongan yang fundamental, di samping tentu saja hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita dibersihkan, semakin kita dimurnikan, semakin kita disucikan, bawah sadar kita yang seringkali menghambat kita dibongkar, dekonstruksi, dibongkar terus-menerus, dipertunjukkan supaya kita mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan segala dosa kita di masa lalu kita, kapanpun juga, atau dosa orang lain yang mau kita katakanlah kita mohonkan rahmat supaya orang itu bertobat. Untuk bangsa kita sendiri, untuk bangsa manusia, kita berdoa belas kasihan Allah kepada mereka semua. Jadi ini adalah suatu gerakan pertobatan dari diriku sendiri. Kita mengajak orang lain untuk bertobat dari kedalaman diriku untuk mempersembahkan Yesus, kuasa Allah di atas segala sesuatu.
Dan inilah saya kira dorongan yang fundamental bahwa kita dipanggil kepada pertobatan semua. Ya, inilah sumbangan yang terbesar dari Yohanes Pemandi. Ya, sumbangan di mana kita diajak untuk bertobat bersama-sama. Dan dia menyatakan itu kepada orang-orang Israel supaya bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat dalam diri Yesus. Dan kerajaan Allah itu adalah Yesus. Dan sekarang kerajaan Allah itu adalah Yesus. Dan kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang kita tidak tahu kapan. Sekarang ini mungkin merupakan tanda-tanda yang harus kita siapkan. Jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai kita mengatakan nanti saja. Sekaranglah saatnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan pertobatan itu? Saya kira ada kita sebut ABC. A adalah ask for God's mercy. Mohonlah rahmat belas kasihan Allah bagiku, bagi orang-orang di sekitarku. Kita mohon rahmat belas kasihan Allah. Kita mohon bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita tidak belas kasihan Allah. Apapun bentuknya. Entah dosa kita, kekurangan kita, apapun. Kelemahan kita atau kelemahan orang-orang. Ask for God's mercy. Yang kedua, be merciful for others. Ya, jadi kita juga harus berbelas kasihan kepada orang lain. Tidak mudah mengutuki, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah mengadili, tidak mudah menghukum. Tapi berbelas kasihan, kita mohon supaya rahmat Tuhan mempertobatkan orang lain. Siapa saja, orang yang dekat, orang tetangga, siapa saja yang kita melihat dosa-dosanya, kita prihatin terhadap itu. Ya. Dan yang ketiga adalah completely trust to God. Ya, completely trust to God. Percayalah bahwa di dalam pandemi ini pun tidak ada satupun yang tidak berada dalam kuasa Allah. Meskipun nampaknya Tuhan tidur, nampaknya Tuhan tidak peduli, seolah-olah kita binasa. Dan inilah supaya mata batin kita dibuka. Completely trust to God. Percayalah kepada Tuhan. Maka kita persembahkan diriku, hidupku, dan orang-orang di sekitarku kepada Tuhan. Selalu ketika kita melihat segala sesuatu, kita persembahkan ke hati Yesus. Yesus, inilah aku, inilah orang yang kucintai. Kupersembahkan kepadamu. Siapa saja, anak, istri, suami, teman-teman, siapa saja. Jadi ABC, ask for God's mercy. Kemudian be merciful for others. And say completely trust to God. Semoga di saat seperti ini dalam Yohanes Pemandi kita diajak untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Sekali lagi kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki sekarang ini, saat ini. Jangan menunda-nunda lagi. Waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah terjadi dan akan datang lagi kapanpun, saat apapun, dimanapun Tuhan berkehendak atas kita manusia. Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.